Eh, Halo Mas Agung, apa kabar? Halo Mas, apa kabar Mas Pur? Sehat Baik, Mas? baik, sehat, sehat, sehat. Mantep ini. Di masa pandemi ini kesehatan adalah hal yang paling mahal gitu ya. Ya betul, betul sekali. Tapi juga teknobisnis ini kan platformnya online. Jadi Hmm. yang paling salah satu yang growth sih ya online platform lah ya. Ya, ya, ya. Artinya di saat semuanya jatuh gitu, eh, hampir perusahaan-perusahaan teknologi termasuk media itu justru tumbuh gitu. Betul, betul. Terutama Terutama juga media komunikasi kita ini, Zoom ya, yang tiba-tiba Ya, pemiliknya langsung, menjadi orang terkaya gitu ya. betul. Nah itu salah satu yang dalam kondisi kayak gini growth sangat signifikan mungkin ya. Jadi Hmm. memang akhirnya yang kalau kita bicara beberapa waktu yang lalu kan kita sering ngobrolin tentang disruption ya Mas ya. Ini Ya, kayaknya ya. pandemi COVID-19 ini memaksa kita disruption-nya lebih cepat kayaknya. Jadi Betul, mau betul, nggak betul, mau harus awareness tentang digital ini harus lebih cepat lagi. Gitu. betul. Oke, sebelum kita, ngobrol-ngobrol lebih jauh, panjang lebar tentang Baik, disrupsi teknologi, siap eee, Mas. termasuk kaitannya dengan pandemi ini, saya ingin memperkenalkan dulu nih, kepada pembaca setia Teknobisnis dan pemirsa Teknobisnis TV Indonesia Ya, terutama ya. gitu ya, bahwa Mas Nugroho Agung Prastyo ini adalah praktisi brand communication. Beliau juga pengurus Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia Pusat, eh, juga anggota BPP Perhumas Indonesia ya Mas ya, Betul, betul dan Mas. saat ini aktif di salah satu perusahaan, eh, perusahaan apa Mas? Mungkin bisa jelaskan Ya, sekaligus biar tahu gitu. saya kebetulan sampai saat ini aktif di perusahaan kontraktor pertambangan Mas. Kontraktor Hmm. pertambangan nasional kebetulan. Milik salah satu grup uh, alat besar alat besar yang besar gitu. Multinasional gitu. Keren dong ya. Ya, ya. Gitu. Mas, kegiatan sehari-hari Mas Agung apa nih? Ya, hari-hari saya tetap di perusahaan kontraktor pertambangan, Mas. Mm-mm. Kebetulan kita masih work from home sampai hari ini, dan alhamdulillah eh, perusahaan kami tetap berjalan dengan baik ya Mm-mm. di site-site pertambangan tetap berjalan dengan baik. Terus kemudian juga selain kita work from home, kita berkoordinasi dengan kawan-kawan di site. Sekali kebetulan saya mampir ke kampus, Mas, bertemu dengan Mm. kawan-kawan mahasiswa untuk sharing. Lalu juga kadang-kadang diminta sama Mas Purjono nih seperti ini nih, ngobrol-ngobrol, bincang-bincang sederhana aja. Ya kita coba sharing hal yang positif lah Mas di kondisi seperti ini, berbagi Mm. semangat, terus kemudian juga yang paling penting kita ingin mudah-mudahan semuanya berhasil melewati badai dengan baik. Badai pasti berlalu. Badai pasti berlalu ya. Badai Tapi pasti berlalu. tapi berlalunya kapan? Kira-kira menurut Mas Agung kapan nih? Jangan lama-lama lah. Kasihan teman-teman yang bisnisnya agak pusing ya, karena memang kalau kita bicara kondisi saat ini eh, luar biasa sih dampaknya ya. Dan Mm. ini bukan lagi isu nasional aja, tapi juga isu global ya. Mm. Siapa sih yang nggak terkena dampak COVID ini? Dan kalau kita ngomongin krisis kan sebenarnya ada dua Mas. Krisis yang tentu awalnya kan dari isu semuanya, isu yang Mm. bisa dikontrol sama yang tidak bisa dikontrol. Nah kalau kita bicara pandemi COVID-19 ini kan nggak ada yang bisa ngontrol ya. Gitu. Ya, Kita sebisa mungkin ya vaksinnya sampai sekarang masih belum ditemukan. Sambil seperti itu, tentu kita harus mungkin bisa survive dalam kondisi seperti ini. Gitu. Yang tadi saya cerita ngobrol-ngobrol sama Mas Pur kan, akhirnya kita bicara bahwa
disruption ini sekarang lebih cepat lagi dari dugaan kita sebelumnya. Ya, ya. Jadi Semuanya pandemi ini seperti memangkas satu generasi gitu ya. Generasi yang sebelumnya juga dipaksa untuk masuk ke teknologi. betul, Generasi milenial juga dipaksa untuk mempercepat proses penyesuaian dengan teknologi yang ada gitu ya. betul, Contohnya kita sekarang dengan adanya work from home itu kita bisa meeting di mana-mana gitu. betul. Yang sebelum pandemi kan kita sudah terpikirkan, tetapi belum tahu kita melakukannya kapan kan gitu. Betul sekali, Mas. Ya, memang luar biasa ya, beberapa bisnis atau mungkin brand owner yang mungkin biasa dengan cara-cara konvensional, tanda kutip kekeh dengan platform-platform yang lama, ya mau nggak mau sekarang dipaksa untuk berubah, beradaptasi dengan kondisi sekarang. Jadi memang kalau kita bicara bisnis yang bisa survive saat ini adalah bisnis yang mampu untuk beradaptasi. Beradaptasi dan juga berempati terhadap publik. Seperti itu. Nah, menurut Mas Agung nih, kaitannya dengan dunia PR-an gitu ya, kan banyak sekali perusahaan-perusahaan yang faktanya terpengaruh oleh pandemi COVID-19 ini gitu loh. Betul, betul Mas. Banyak perusahaan yang harus merumahkan karyawannya, banyak perusahaan yang harus berhenti produksi. Betul sekali, Mas. Bahkan banyak pabrik yang mesti mengganti produksinya dari misalnya otomotif jadi produk alat pelindung diri COVID-19 misalnya seperti itu. Nah, dari sisi ke PR-an bagaimana menurut Mas Agung ini menyampaikannya ke publik, menyampaikan secara internal dan segala macam? Ya kalau saya melihatnya gini, sebagai orang komunikasi, sebagai orang PR dan juga orang yang berkecimpung dalam komunikasi, brand communication ya, kita harus mampu mengikuti bisnisnya gitu loh. Kalau melihat bisnis kita kan sekarang ini kan benar-benar harus beradaptasi gitu dengan kondisi yang ada sekarang gitu. Cara-cara bertahan, karena kalau bisnisnya nggak bertahan, waduh luar biasa, dan berbagai cara mungkin dilakukan, misalnya kalau buat pelaku bisnis tentu ya menekan sekecil mungkin investment tuh udah pasti nol ya, no investment itu pasti gitu loh. Karena apa? Karena daya beli di masyarakatnya pun kan mengalami penurunan gitu. Mau nggak mau mereka akan saving banyak gitu, harus bertahan dalam jangka waktu yang cukup sehingga mereka lebih cenderung no investment. Kedua, pastinya mereka akan memperhatikan capex-nya gitu loh. Bagaimana caranya mengurangi beban perusahaan supaya secara bisnis mereka bisa jalan dengan baik. Lalu kemudian selain capex-nya, OPEX-nya juga harus diperhatikan gitu loh. Nah, OPEX ini juga harus hati-hati karena salah kita mengurangi atau memperkecil operasional bisa jadi masalah baru gitu, terutama kalau kaitannya ke karyawan ya gitu. Jadi kita harus semuanya bisa mengkomunikasikannya dengan baik sebenarnya. Nah, dengan kondisi bisnis yang seperti ini, tentu bukan berarti kita menghilang dari publik gitu loh. Nah, apapun yang terjadi, brand itu harus tetap berkibar atau tertanam di benak publik. Kalau kita diam saja, tidak melakukan komunikasi, upaya-upaya komunikasi, atau tidak merubah strategi komunikasi yang beradaptasi, menyesuaikan dengan keadaan sekarang, tentu akan menjadi lebih buruk dari kondisi sekarang ini. Bisa dibayangkan brand sudah tidak muncul lagi di benak publik, berarti dia ketika misalnya kondisi nanti suatu ketika normal, dia harus memulainya dari nol, Mas. Gitu kan. Ini tentu budgetnya juga lebih luar biasa. Nah, menurut saya yang harus dilakukan oleh teman-teman PR adalah membantu korporasinya, membantu brandnya untuk melakukan komunikasi
terkait korporasi, brand dan produknya seefisien mungkin, seefektif mungkin. Satu-satunya jalan dalam kondisi saat ini adalah menggunakan platform digital. Nah, itu tadi saya bilang. Jadi, kemampuan orang komunikasi juga harus mampu beradaptasi seperti bisnisnya. Gitu. Kalau dulu orang hanya berpikir konvensional, nah sekarang orang brand, orang PR, orang korporate harus mulai meningkatkan kompetensinya di bidang digital. Gitu. Entah media konvensional yang punya inline dengan digital, maupun tentunya sosial media ya. Nah, itu yang paling efisien, yang paling efektif dalam kondisi seperti ini. Gitu. Supaya apa? Supaya brand tetap eksis. Kalau enggak, waduh, malah nggak kedengeran nanti, malah harus mulai dari nol lagi, agak lumayan, lebih berjuangnya, lebih kerja keras ya sebenarnya. Seperti itu, Mas, kalau menurut pandangan saya sih, Mas. Nah, krisis ini apakah juga menjadi perbincangan di teman-teman anggota Perhumas Indonesia, Mas? Betul. Teman-teman tuh secara periodik itu melakukan kegiatan pertemuan secara digital seperti ini, secara virtual seperti ini ya. Kita semua ngebahas terkait dengan isu-isu yang terjadi gitu loh. Nah, kalau kita ngeliat isu pandemi ini kan isu yang uncontrollable, tidak bisa dikontrol. Satu-satunya cara, ya orang boleh aja bilang bahwa ini susah nih balikin keadaan, tapi bukan berarti kita ini diam saja kan itu. Yang harus dilakukan tentu kalau kita melihat isu yang uncontrollable ini tentu harus bisa atau menyiapkan upaya-upaya antisipasinya. Sehingga apa yang terjadi tidak semakin membuat kalau kita bicara krisis tidak menjadi semakin kusut, semakin ruwet nantinya gitu loh. Artinya kalau kita masuk ke dalam anatomi krisis, tentu jangan sampai krisisnya itu membuat sebuah atau bisnisnya itu malah berantakan gitu, malah hilang mungkin gitu. Yang harus kita lakukan adalah bertahan sama-sama, membantu korporasi, membantu brand, membantu masyarakat juga, membantu negara juga agar mampu bertahan di tengah kondisi seperti ini gitu. Seperti itu. Jadi itu jadi bahasan paling hangat dan sering kita sampaikan teman-teman Perhumas yang kebetulan profesinya macam-macam, dari profesional PR, brand, terus kemudian ada juga akademisi. Kita komit bahwa kita akan terus mengembangkan message-message yang positif, yang membantu masyarakat, membantu pemerintah, membantu stakeholder untuk bisa survive dari kondisi saat ini. Makanya di Perhumas ada istilah Indonesia bicara baik. Kita harus bicara baik untuk membangun optimisme sih, Mas, seperti itu. Gitu. Dalam hal ini, kalau kita bicara COVID, orang-orang PR pun ikut beradaptasi. Jadi ikut beradaptasi, ikut berempati. Jadi pola-pola komunikasinya pun mengacu ke dua hal tersebut. Seperti itu.